Halo, halo, jumpa lagi di seri podcast buku 365 seri Supaya Api. Kemarin kita udah bahas beberapa judul, kali ini kita akan bahas tentang judul kita ada yang kita bawa pulang kecuali keyakinan. Kita baca teaser atau sneak peek ya, kutipan-kutipannya, beberapa di antaranya. Oh ya, bukunya bisa didapatkan di Google Play maupun Google Books. Iman, hidup ini sejatinya indah. Laboratorium besar untuk sebanyak mungkin eksperimen dan media yang Allah berikan untuk kita menjalani dan menyaksikan keajaiban-keajaiban. Tidak tidak peduli seberapa dalamnya luka, Tuhan pasti beri obat. Kita hanya harus percaya, iman la waibah. Tidak ada eh, ke tidak ada la waibah fi, tidak ada keraguan. Ketika di mata anak muda sekarang, seorang tokoh bukan orang yang berkorban untuk masyarakat luas, maka anak-anak muda pun mengambang. Padahal Imam Syafi'i berkata, semestinya anak muda memiliki pemikiran tangguh dan keteguhan iman. Jika tidak demikian, maka tidak berguna. Hukuman yang paling berat adalah saat ada sekat antara kita dan Tuhan. Hilangnya kemanisan iman, ibadah, khusyuk, dan kenikmatan diri serta doa. Kalau iman konteksnya percaya sama Allahnya, kalau tawakal percaya pada ketentuan dan keputusan Allah, baik maupun buruk. Tapi baik buruk kan dari sudut pandang kita sebagai manusia, ya kan? Sepertinya nggak ada hubungan antara tes dan iman ya, atau ada? Ada yang pernah baca bahwa arah kebijakan Amerika Nasional lagi mencantumkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Apakah benar? Jika kalimat tersebut dihilangkan, apakah akan menggerus nilai-nilai spiritual keagamaan? Lalu di buku Tak Ada Yang Kita Bawa Pulang Kecuali Keyakinan ada tentang pasca iman dan paradoks. Paradok itu jaring menjalin di hati. Kalau mendengar khutbah yang terlalu meyakinkan malah aneh, tapi kalau agak ragu malah meyakinkan. Yang juga paradoks, Nietzsche, Heraklitus, Socrates, Abi, Hegel. Mereka nulisnya tidak gamblang, memakai bahasa-bahasa aforistik, menulis untuk tidak dipahami, begitu terus dengan hal yang belum terjawab. Teaser yang lain ya, sedikit dari buku Tak Ada Yang Kita Bawa Pulang Kecuali Keyakinan. Ada yang memproduksi secara pandang. Apa itu? Kalau otak tuh memproduksi apa? Pengalaman, lingkungan, moralitas, kelas sosial, keimanan, kedalaman iman, rasionalitas, pendidikan. Jadi apa yang memproduksi secara pandang? Yaitu pengalaman, ilmu, pendidikan, lingkungan, moralitas, kedalaman, keyakinan, iman, dan rasionalitas itu ternyata memproduksi cara pandang. Setiap ada kekeliruan orang, ada kekeliruan kita. Jangankan amanah untuk orang lain, amanah untuk diri sendiri saja kadang kita tidak bisa. Yang dilihat iman, hati, dan amal. Akidah itu iman, ihsan itu adalah etika kemanusiaan, moral kemanusiaan, nilai yang bersifat universal. Di mana saja, kapan saja manusia menginginkan itu, apakah dia muslim atau tidak. Yang tetap dan berubah. Islam itu seperti pohon. Menurut hadis, ada 3 komponen yang inilah Islam. Mewakili 3 potensi, yaitu akal, spiritual, dan aktualisasi. Jibril tiba-tiba datang, ya Muhammad, apa Islam, apa iman, apa ihsan? Akarnya iman. Dalam konteks masyarakat di banyak bagian dunia, sering disebut sesuatu yang metafisis. Ada banyak hadis yang menawarkan kuliatul khamsah, salasun, mancema'ah.
Tiga hal yang sudah dimiliki maka sudah iman penuh, yaitu adil sekalipun diri yang kena, berbagi walaupun tidak punya, menebarkan kedamaian untuk seluruh alam. Melihat tidak pada perbedaan tetapi untuk mensejahterakan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi. Terkait dengan tak ada yang kita bawa pulang kecuali keyakinan, tidak setiap manusia mendapat hidayah. Hudal lil muttaqin. Hidayah hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Taurat memakai bahasa Ibrani, Zabur memakai bahasa Kiti, Injil memakai bahasa Suryani, Quran bahasa Arab supaya kita belajar. Mutakin mereka yang beriman kepada yang gaib. Pertama kali yang dikenalkan, azan iqamah merupakan imunisasi keyakinan. Kenal dengan asmanya, tapi nggak kenal dengan musamah sifatnya, juga nggak cukup. Maka anak-anak harus dimadrasahkan. Kalau sudah iman kepada yang gaib, insya Allah takwa. Barang-barang yang dapat diindra adalah alam syahadah, alam mulki. Yang pertama harus diketahui adalah iman kepada Allah dengan keyakinan yang mantap. Mutakin adalah orang-orang yang istiqomah mendirikan sholat, orang yang subuhan berjamaah, yang jamaah isya juga, dan berikutnya mereka yang sholat asar, zuhur, dan maghrib. Mutakin juga adalah mereka yang ahli infak, karena kalau dermawan nggak mungkin melarat. Kita harus mendukung program-program yang baik. Iman kepada Quran harus sesuai dengan frekuensinya agar jernih, totali, tidak memilih-milih, yang sesuai dengan kemauan saja. Kaum-kaum terdahulu juga sebenarnya dapat hidayah, tapi karena tidak taat disiksa, seperti kaum Nuh yang ditenggelamkan, kaum Musa yang diberi taupan. Kaum Muhammad ini di laut nggak diberi azab langsung. Mutakin juga berarti beriman kepada hari akhir. Umur kita hanya 3, kemarin, hari ini, dan besok. Padahal besok juga belum tentu. Detik yang berlalu, waktumu adalah umurmu. Jika ditasarufkan untuk ibadah, maka umurnya ibadah. Tidak ada tujuan lain penciptaan kita kecuali untuk ibadah. Kalau tidak ibadah berarti tidak dapat hidayah. Hari akhir makin jelas, mari jaga iman dan hati masing-masing dari fitnah yang semakin vulgar. Rasa itu hanya pada iman kepada Allah, tidak takut kepada apapun kecuali kehilangan Allah. Disebut Rahman Rahim Mahabbah. Sofi justru memegang sifat rahmah atau akhlak bi akhlakillah. Berusaha mati-mati melakukan akhlak dalam dunia. Allah ismu jami. Jika digambarkan dengan pilar arkan yang sekarang tampak adalah puing-puing main libas. Timur Tengah sudah hancur, sekarang diimpor dibawa ke sini. Habib Haidar yang bukan ahli tauroli, belajar untuk mengutai orang untuk menyasi Islam dengan ihsan, menumbuhkan dengan cinta, kebersihan hati, dan tasawuf. Itu 22 dari 90 halaman di buku Tak Ada Yang Kita Pulang Kecuali Keyakinan. Teman-teman bisa dapatkan di Google Play dan Google Book. Selamat membaca.